saya Cindy Liana Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu organel sel yaitu kloroplas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi dari kloroplas. Jadi materi yang akan dibahas yang pertama ada pemahaman mengenai kloroplas, struktur kloroplas, fungsi kloroplas, mekanisme fotosintesis kloroplas, dan hubungan kloroplas dengan organel yang lain. Yang pertama, kloroplas menurut Sonjahi 2012-27, kloroplas merupakan suatu jenis organel yang disebut plastida pada tumbuhan dan alga. Kloroplas mengandung klorofil, pigmen hijau yang menangkap energi cahaya untuk fotosintesis, yaitu serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi yang disimpan dengan molekul karbohidrat dan senyawa organik lainnya. Nah, ini adalah gambar dari kloroplas. Yang pertama, struktur dari kloroplas, yaitu ada membran terluar, di mana dalam membran struktur kloroplas merupakan membran yang sangat permeabel. Membran permeabel merupakan tipe membran sel yang dapat dilalui zat baik zat padat maupun zat cair tanpa terkecuali. Lalu ada ruang antar membran, di mana merupakan bagian dari kloroplas yang menjadi pembatas atau penghalang antara membran dalam membran luar. Ruang antar membran terletak di antara membran luar dan membran dalam yang memisahkan menjadi dua bagian yang berbeda. Lalu selanjutnya ada membran dalam. Banyak pigmen fotosintesis yang terletak pada tilakoid. Pigmen ini akan menangkap cahaya matahari dan mengubah energi cahaya ini menjadi energi kimia dan dalam bentuk ATP. Stroma merupakan bagian dari membran dalam yang membungkus cairan kloroplas. Stroma merupakan bahan dasar atau matriks kloroplas, tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis untuk menyimpan hasil fotosintesis yang berupa amilum atau pati. Lalu ada tilakoid, merupakan bagian membran dalam yang berfungsi sebagai tempat sekresi terang, reaksi terang, serta berperan dalam menangkap cahaya matahari guna proses fotosintesis. Lalu granum adalah bagian yang berupa kumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk seperti uang logam. Granum merupakan sistem membran yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. DNA plastida, yaitu merupakan bagian kloroplas yang merupakan gen pembawa sifat pada plastida, berfungsi untuk replikasi kloroplas dan pembelahan sel kloroplas. Lalu ada ribosom yang merupakan bagian dari membran dalam kloroplas yang berfungsi sebagai fotosintesis. Lalu ada yang namanya plastoglobula yang merupakan senyawa kimia yang terkandung dalam kloroplas. Senyawa plastoglobula tersusun atas lipid yang berbentuk globul. Lalu ada yang namanya pati. Pati amilum atau pati merupakan produk dari hasil fotosintesis tumbuhan. Lalu ada fungsi dari kloroplas. Yang pertama itu tempat fotosintesis dan organel penghasil energi. Mekanisme kloroplas, yang pertama ada reaksi terang yang akan menghasilkan fotofosfilasi siklik. Lalu ada fotofosforila non-siklik dan pembentukan ATP. Nah, ini merupakan mekanisme dari reaksi terang. Lalu ada juga yang namanya reaksi gelap, seperti gambar berikut. Lalu hubungan kloroplas dengan organel lain, di mana hubungan kloroplas dengan mitokondria dalam pembentukan energi kloroplas. Di dalam kloroplas akan terjadi fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan molekul organik yang digunakan oleh mitokondria, sel eukariotik sebagai bahan bakar dalam respirasi sel. Proses respirasi akan memecah bahan bakar tersebut dan menghasilkan ATP. Produk buangan respirasi yaitu CO2 dan air akan digunakan kembali untuk proses fotosintesis, sesuai dengan gambar yang ada di kanan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.